Nama saya Baskara Puraga, saya adalah salah satu mentor di kelas Raw Attack Class. Raw Attack Class sendiri adalah sebuah kelas fotografi yang membicarakan atau membahas hal-hal yang sifatnya non-teknis. Jadi di Raw Attack Class kita tidak lagi membahas teknik memotret, tapi lebih bagaimana menggunakan fotografi untuk hal yang lainnya gitu, untuk suatu tujuan, untuk suatu menyampaikan ide atau gagasan dan segala macamnya. Kelasnya sendiri terdiri dari 10 pertemuan dengan berbagai materi yang berbeda dan mentor yang berbeda pula. Jadi pendekatan-pendekatan mentor ini yang coba di-sharing, dibagikan ke yang mengikuti kelas, tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai pengalaman dari masing-masing mentor, sehingga setidaknya itu bisa menjadi sebuah starting point untuk si peserta kelas. Beberapa hal yang dibahas adalah seputar sejarah fotografi Indonesia, lalu membuat sebuah proyek fotografi, membahas tentang riset, dan banyak hal lainnya. Nantinya di kelas tersebut peserta mengikuti rangkaian dari materi yang dilakukan setiap hari Kamis, setiap minggunya, 1 minggu sekali. Nah, nantinya peserta kelas diajak untuk membuat sebuah proyek fotografi. Proyeknya sendiri tidak dikerjakan saat kelas, tapi dikerjakan setelah kelas selesai, setelah yang kita anggap saja adalah sebuah pembekalan sebetulnya pada akhirnya untuk para peserta kelas. Nah, dari situ barulah sebetulnya kelas yang lebih nyata terjadi. Setelah 10 pertemuan selesai, di situ akan selalu kita pantau atau kita bantu juga jika dari peserta ada tujuan membuat sebuah karya, berpameran, membuat buku foto, riset dan segala macam. Nah, dari situ sebetulnya pada akhirnya output yang diharapkan adalah selain mencari talent-talent baru, talent fotografer baru, kita pun di sini sebetulnya ada keinginan untuk akhirnya ada hal-hal lain yang tidak selalu memotret, yang akhirnya disukai oleh para peserta gitu, seperti membuat riset fotografi, riset sejarah, membuat sebuah pergerakan baru dan segala macam. Jadi outputnya tidak selalu harus memotret sebetulnya. Itu sebetulnya harapan-harapan lainnya yang diharapkan dari adanya kelas ini. Nah, tentunya kan dengan banyaknya kelas fotografi di Indonesia ini gitu, sangat banyak sekali. Di sini kita berusaha memberikan alternatif sebuah kelas yang gratis, tidak dipungut biaya, sehingga di tempatnya pun sendiri dilakukan di Red Raw Center, sebuah kios di Pasar Antik Cikapundung lantai 3. Tujuannya mungkin karena kita pun ingin suasananya cair sehingga tidak terlalu formal, sangat santai di pasar gitu, untuk mendobrak dinding-dinding pembatas tentang bahwa kelas itu harus formal, kelas itu harus rapi dan segala macam. Nah, di sini kita coba membuat itu kita hilangkan agar si peserta pun bisa lebih nyaman dan bisa menikmati sebetulnya. Harapannya mungkin ke depannya agar dari sini adalah peserta-peserta tersebut bisa membuat karya, bisa membuat riset atau apapun yang memang menjadi concern awal mereka untuk mengikuti kelas, dan memiliki pemahaman baru tentang fotografi, bahwa fotografi tidak selalu harus memotret sebetulnya gitu. Nah, harapannya sih mungkin dari sini kita pun ada keinginan untuk membuat kelas yang sifatnya lebih jangka panjang, mungkin 1 tahun. Lalu kita pun tidak menutup kemungkinan, bahkan kita pun ingin mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang bisa saling menguatkan antara lingkungan satu dan lingkungan lainnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Dan kita pun ada beberapa program ke depan yang ingin kita bangun. Salah satunya tadi mungkin kelas yang lebih panjang gitu, lebih intensif. Lalu mungkin ada residensi ke depannya. Dan masih banyak sebetulnya yang bisa kita coba, kita lakukan, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang ingin ikutan juga. Jadi kita sangat kita terbuka untuk semua pihak yang bisa saling menguntungkan, saling membahagiakan, dan ya apa lagi ya,
Enggak sebenarnya. Ya terima kasih atas kesempatannya, dan silahkan bagi yang mau ikutan. Mungkin nanti setelah angkatannya sekarang selalu ada pembukaan angkatan baru, karena kelas ini terus berjalan. Silahkan yang mau bergabung, nanti kita tunggu di Red Raw Center Pasar Antik Cikapundung, lantai 3, Kota Bandung. Terima kasih. Di sini, fotografi memulai kejayaannya. Di mana kemolekan Indonesia, keindahan alam Indonesia itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang Eropa. Sejarah fotografi Indonesia sengaja kita jadikan awal pertemuan di kelas ini karena kita pengen teman-teman yang ikut Raw Attack Class memahami gimana gambaran tentang budaya fotografi Indonesia. Sejarah fotografi Indonesia kita ajarkan ke teman-teman Raw Attack Class supaya mengetahui perkembangan fotografi Indonesia dari pertama kali masuk sampai fotografi pada era zaman digital. Jadi emang gimana perkembangan fotografi di Indonesia bisa diketahui tokoh-tokohnya, perkembangannya kayak gimana gitu. Biar apa? Biar teman-teman Raw Attack Class bisa memahami budaya fotografi Indonesia sendiri, dan itu menurut kami sangat penting, dan itu menjadi basic dari Raw Attack Class. Karena apa? Karena kita pengen di Raw Attack Class selalu membahas tentang gimana ngomong tentang visual Indonesia. Jadi pelajaran sejarah yang kita tekankan adalah sejarah fotografi Indonesia sendiri. Materi dari riset fotografi kita ajarkan supaya teman-teman di Raw Attack Class punya budaya gitu. Sebelum mengolah proyek adalah meriset. Jadi yang diajarkan di materi ini adalah beberapa pendekatan riset fotografi gitu dari beberapa mentor yang kita ambil gitu. Biar apa? Biar terjadi pengkayaan dan tidak jadi satu metode yang baku gitu. Jadi teman-teman Raw Attack Class punya pilihan gitu, metodologi riset mana yang mau diambil gitu, ataupun metodologi riset mana yang cocok buat dirinya. Nah, di riset fotografi ini emang jadi tekanan juga di Raw Attack Class ini supaya apa? Habit. Kembali lagi kita pengen menciptakan habit sebelum mengerjakan proyek harus riset. Kita ajarkan beberapa metodologi riset dalam fotografi yang bisa digunakan teman-teman Raw Attack Class ini untuk memperkuat atau membangun struktur proyeknya. Pengenalan berbagai metode ini kita tujukan biar apa? Biar teman-teman punya pilihan metodologi riset yang cocok buat dirinya. Tadi materinya tentang insight photograph itu kan sebenarnya tentang bagaimana sih sebenarnya sebuah image itu dibentuk, terutama dalam konteks media fotografi yang dijadikan medium. Memang pada pembahasannya lebih banyak di wilayah fotografi sebagai seni visual, dari berbagai pendekatan wacana estetikanya, perkembangan estetikanya, dan singgungan-singgungan dengan pergerakan seni, terutama lukisan. Lalu bagaimana membaca, membreakdown, mengkonstruksi visual fotografi, plus itu sebenarnya adalah bagaimana media ini disikapi dan direspon sama seniman sebenarnya. Dari mulai seniman modern yang mengadopsi fotografi, lalu mulai seniman postmodern yang menggunakan fotografi sebagai medium tunggal, sampai ke era kontemporer ketika
fotografi dielaborasi sebagai medium seni yang berperan sebagai kritik terhadap sosial dan politik. Berikut contoh-contohnya. Dan juga tidak lepas bahwa pengaruh perkembangan teknologi fotografi sendiri juga dampaknya sangat besar terhadap perilaku dan cara menyampaikan pesan lewat visual fotografi itu sendiri. Dan permainan konstelasi konsep dari fotografi, dari mulai kode-kodenya lalu sampai ke istilahnya permainan terhadap sifat-sifat medium itu sendiri, baik itu digunakan maupun justru dimanfaatkan sebagai antitesis gitu. Nah, harapannya sih materi ini bisa membuka sedikit wawasan tentang bahwa fotografi tidak melulu tentang image yang dihasilkan oleh kamera melulu, tapi bagaimana pemikiran itu ditransformasi melalui instrumen-instrumen fotografi. Dan tidak hanya fotografi dengan pendekatan evidensi, tapi juga fotografi sebagai sebuah statement bagaimana seorang praktisi ataupun seniman fotografi menempatkan dirinya di tengah society-nya atau di tengah culture-nya. Jadi memang di sini lebih banyak pendekatan terhadap visual art dibanding visual culture sebenarnya. Karena pada dasarnya pencari nilai-nilai yang lebih dalam dan menggali lebih jauh apa yang terjadi dalam fenomena visual itu kan biasanya memang praktisi seni. Jadi memang banyaknya, walaupun tidak semua, kebanyakan mereka yang berkutat di wilayah personal dan menggunakan fotografi sebagai personal mediumnya. Begitu. Kurang lebih seperti itu aja sih. Hal yang simpel tapi memang cukup rumit. Rumit juga tapi sekaligus simpel gitu. Kalau misalnya kita mengerti secara holistik kinerja yang bisa kita lakukan dalam media ini, kalau kita mau melihat atau mau belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, terutama semenjak benturan-benturan, singgungan-singgungan, irisan, pertukaran, simbiosis antara fotografi dengan seni visual yang lainnya, terutama lukisan sih di sini memang. Gitu aja sih. Materi tentang membuat proyek fotografi dan narasi visual. Di materi ini yang saya bahas meliputi salah satunya adalah bagaimana fotografi digunakan dari waktu ke waktu untuk membuat suatu narasi, membuat suatu ide atau gagasan yang akhirnya disampaikan ke publik. Yang coba saya bahas pun saya memberikan beberapa sampel karya orang lain. Saya membahas apa yang terjadi di masa lampau dengan fotografi, dan coba saya bagikan juga tentang pendekatan-pendekatan dalam bercerita atau dalam bertutur sebetulnya. Jadi saya membahas ada teknis juga, saya membahas tentang bagaimana membuat presentasi dalam bentuk diptik misalnya, atau dalam bentuk sequencing dan segala macam. Sehingga nantinya harapannya adalah yang mengikuti kelas ada gambaran tentang bagaimana memicu ide atau memicu hal yang disukai agar berakhir di sebuah karya fotografi. Dan juga saya juga di sini membagikan beberapa PR mungkin, berupa video-video yang membahas sehubungan dengan membuat proyek fotografi. Itu saja mungkin, terima kasih. Tadi saya menjelaskan tentang penulisan artistic statement untuk publikasi karya fotografi. Jadi di sini sebenarnya saya mengulas tentang bagaimana menulis dari mulai struktur dan
tahap-tahapannya itu juga berkesinambungan dan berkorelasi dengan cara pembacaan fotografi, dan juga membuat proyek fotografi dari awal sampai akhir. Di sini para peserta juga diharapkan akhirnya memilih kecenderungan dalam berkarya, sehingga tahu alasan-alasan mereka, serta apapun yang berkaitan dengan karya, seperti misalnya medium apa yang dipakai, tema apa yang diusung, terus sebab akibat mereka berkarya. Jadi mereka punya kesadaran-kesadaran itu gitu. Dan akhirnya mereka bisa menuliskan secara jelas dan efektif. Oke, terima kasih. Hari ini saya sharing di kelas Rawatek Class tentang etika. Nah, format hari ini sebetulnya bukan materi ya, jadi lebih ke diskusi. Jadi saya membawa slide berupa kumpulan contoh-contoh kasus, contoh-contoh kejadian yang pernah terjadi di dunia fotografi, baik di Indonesia ataupun di dunia, yang berhubungan dengan etika. Saat membicarakan etika tentu berbeda dengan hukum. Hukum tentunya pasti memiliki sesuatu yang saklek di setiap daerah, di setiap tempat. Kalau etika kan sesuatu yang agak-agak bisa disebut, bisa abu-abu gitu, bisa sangat jelas, bisa sangat abu-abu. Balik lagi tergantung ke daerahnya, tapi tentu saja ada hal-hal yang bisa kita bahas dari kelas hari ini gitu, bahwa dari contoh-contoh kasus yang coba saya sharing sama teman-teman di sini pun kita bisa melihat bahwa ternyata keinginan memotret atau keinginan membuat karya saja tidak cukup gitu, tapi kita harus pula memikirkan dampaknya terhadap subjek yang kita potret, karena subjek yang kita potret itu pada dasarnya tetap memiliki posisi yang sama dengan fotografernya. Fotografer tidak serta-merta menjadi lebih superior terhadap dibanding subjek yang dipotretnya. Harapannya sih mungkin dari sini teman-teman yang ikut diskusi hari ini bisa memikirkan kembali kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari dampak terciptanya sebuah karya, sehingga mungkin yang pertama ada kehati-hatian dan menjaga hal-hal yang sensitif. Tentu saja tidak kalau misalkan ada sebuah batasan atau ada sebuah adanya jurang gitu, tidak mereka tembus secara langsung, nekat atau bagaimana gitu, sehingga tetap adanya kehati-hatian, sensitif, dan tetap memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya, tetap memikirkan apa yang mereka potret, tetap memanusiakan apa yang mereka potret kalau itu subjeknya manusia tentu saja. Itu saja sih mungkin harapannya, mungkin teman-teman yang mengikuti Rawatek Class kedepannya bisa membuat karya yang tentu saja tetap bagus ya, tetap canggih gitu, tapi tetap masih memikirkan etika dalam berkaryanya. Terima kasih. Sampurasun. Materi yang saya bawakan adalah movement dan propaganda. Ini adalah satu materi yang emang salah satu fondasi Rawatek Class gitu. Jadi emang ini aplikasi dari hal-hal yang emang bisa dilakukan, terutama movement ya, bahwa fotografi itu tidak hanya memotret. Movement itu yang kita ajarkan adalah gimana cara membuat suatu movement, gimana membuat konsep development sebuah movement sampai itu movement jadi, gimana nge-branding sebuah movement, gimana movement itu bisa bertahan, sampai gimana movement itu bisa membiayai dirinya sendiri. Itu jadi emang di materi ini kita mendorong teman-teman untuk bisa membuat movement. Jadi emang salah satu salah satu kenapa kelas ini
dibikin adalah bahwa berfotografi itu bukan hanya untuk diri sendiri, jadi berfotografi lah untuk orang lain. Salah satunya emang gimana caranya teman-teman memimpin movement, yaitu movement di bidang fotografi. Bisa macam-macam movementnya ya. Nah di sini kita pengen teman-teman setidaknya paham gimana sih mendevelop sebuah movement. Di Rautek Class menjelang penutup kelas, biasanya kita ada satu sesi presentasi project. Jadi siswa Rautek Class akan mempresentasikan proyek-proyek yang akan dikerjakan. Ya, di sini saya sebenarnya lebih ngomong tentang gimana kita membuat proyeknya itu ajak gitu. Jadi biar ntar setelah kelas ini selesai mereka mengerjakan proyek sudah tahu mau apa dengan proyeknya. Presentasi proyek ini juga kita untuk mengukur sih gimana sih efektivitas dari materi-materi yang disampaikan selama 8 pertemuan kemarin itu, segimana bisa diaplikatifkan dalam memperkuat proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi dari presentasi ini kita juga bisa melihat daya serap materi dari teman-teman siswa Rautek Class terhadap materi yang mereka dapat. Itu sih. Halo, perkenalkan nama saya Saifullah, biasa dipanggil Ullah. Tadi kita tuh ngisi Rautek Class sesi terakhir. Kita tuh bicara tentang studi kolektif. Studi kolektif itu apa sih gitu? Kita kan ikut kelas di Good School. Nah, kita tuh berbagi di sini apa yang kita dapat di Good School, kita berbagi di kelas ini. Terus kita tuh maparin apa subjek-subjek yang kita dapat masing-masing kita bertiga gitu. Kalau saya tuh tadi bercerita tentang kecerdasan kolektif. Gimana sih awalnya tuh si kolektif itu? Kolektif itu kan kita berangkat dari budaya Indonesia yang bergotong royong. Terus di situ tuh ada nilai-nilai apa sih? Ada nilai etik, ada nilai artistik, sama nilai politik. Nah, segitu aja sih dari saya. Opal. Mana hawa pahala. Halo, perkenalkan saya Opal. Ya tadi apa yang kata Allah gitu. Kita mencoba untuk sharing dari apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan di program studi kolektif Good School gitu. Ya meskipun materinya belum benar-benar proper sih, masih mendasar banget gitu. Cuman seenggaknya dari apa yang kita bagi gitu, kedepannya bisa apa ya? Apa dong namanya? Ada kelanjutan dan membuka peluang untuk praktik kolektif di Raus Sindikat sendiri gitu. Ya, bisa mengaplikasikan secara langsung gitu. Baik itu apa? Untuk pengkaryaan atau apa lagi? Kerja bareng. Ya, gitulah pokoknya lah. Halo, saya Maulina, panggilnya Maul. Melanjutkan apa yang dibilang sama Opal sama Kang Uloh, dan mengutip sedikit kalimat dari Om MG. Bagaimana kita di sini tuh menerapkan bagaimana pengetahuan itu didistribusikan menjadi pengetahuan lagi gitu, bukan hanya pengetahuan menjadi informasi belaka gitu. Jadi kita ada data, berikan data lagi, kemudian dikembangkan lagi menjadi data gitu. Dan harapan dari kita mengikuti Gusul itu, dan akhirnya kita terapkan lagi di Raus bagaimana kita harus berkolektif, menjaga itu tetap sustain dan keberlanjutan kolektif itu sendiri. Ya
semua harapan ya gitu, harapan kedepannya kita menerapkan apa yang kita dapat di Go School, diterapkan lagi ke sini untuk keberlanjutan kolektif ini dan memperkenalkan lagi ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bergabung atau segala macam, atau mau belajar lagi dari Buat bentuk kolektif ini. buat kolektif yang baru lagi bagi mereka gitu. Sekian.